pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunani. Kata Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Penamaan Bugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang merupakan pengguna Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasatun Pugi. Ketika rakyat Lasatun Pugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tougi atau orang-orang atau pengikut dari Lasatun Pugi. Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Adapun beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Bone, Luwu, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidendreng, dan Rapang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tetapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian dengan darah Makassar dan Banda. Sedangkan bahasa yang digunakan pada suku Bugis merupakan salah satu dari rumpun bahasa Austronesia yang memiliki penulisan menggunakan aksara Lontara. Sedangkan ini merupakan data demografi dari suku Bugis menurut komposisi penduduk. Selanjutnya yaitu baju adat dari suku Bugis. Baju adat bagi perempuan disebut baju bode, sedangkan baju adat pada laki-laki disebut jas tutu. Adapun tarian yang berasal dari suku Bugis yaitu yang pertama yaitu tari Pakarena. Tarian ini merupakan salah satu tarian tradisional masyarakat suku Bugis yang paling populer. Tarian khas Sulawesi ini dikenal juga sebagai tari Pakarena Gantara. Hal itu disebabkan karena tarian ini berasal dari perkampungan yang dulunya merupakan pusat kerajaan terbesar di Pulau Selayar. Tarian Pakarena ini dibawakan biasanya pada acara-acara yang formal. Yang kedua yaitu tari Paduka. Tarian ini merupakan tarian yang biasanya dipentaskan pada acara penyambutan tamu dengan menyediakan hidangan yang disebut busara. Busara berisikan kue-kue sebanyak 2 kasera. Musik yang digunakan pun tentunya musik dari Sulawesi Selatan dengan alat musik gendang Makassar. Ketiga yaitu tari Mapadendang. Mapadendang merupakan upacara syukuran panen padi dan juga merupakan adat masyarakat Bugis sejak dahulu kala. Acara Mapadendang akan dimulai dengan penampilan tarian Mapadendang ini. Dalam tarian ini, para pria akan menunduk alu kosong dengan irama tertentu. Setelah itu, para wanita akan menari diiringi musik atau kecapi. Selanjutnya makanan-makanan khas yang berasal dari suku Bugis. Yang pertama ada coto, yang kedua palu mara, yang ketiga palu basah, yang keempat paleko, yang kelima kondro bakar, yang keenam palu butung, dan yang ketujuh palu kaci. Pola kebiasaan makan pada suku Bugis telah tertanam secara tidak tertulis bahwa dalam satu keluarga makan bersama merupakan suatu keharusan, dan hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Tradisi makan bersama sambil duduk bersila membentuk sebuah lingkaran kecil. Adapun
Islam. Selain Islam, ada pula sistem kepercayaan lain yang dianut oleh suku Bugis pada zaman dahulu, yaitu sistem kepercayaan Paulutang. Berikut penjelasannya. Agama kepercayaan ini sebenarnya sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu dari agama pendatang, yakni agama Tolotang. Tolotang atau Towani merupakan istilah yang pertama kali diucapkan oleh Lapatiroi, adat Tuang Sidenreng 6, untuk menyebut pendatang dari arah selatan Wajo. Di mana Tolotang terdiri dari dua kata, yaitu kata to dalam bahasa Bugis berarti orang, dan kata lotang dalam bahasa Bugis Sidrap dengan ucapan lautang, yakni berarti selatan dari arah selatan. Jadi ini merupakan sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Bugis yang disebut Asia Jingeng. Hubungan kekerabatan ini dihitung melalui dua jalur, yaitu hubungan kerabat sedara yang disebut seajing atau repe marepe atau sapundolo, dan hubungan kerabat karena perkawinan yang disebut sitepa-tepa atau sitepa marepe. Kerabat seajing amat besar peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain berkewajiban mengurus masalah perkawinan dan kekerabatan, anggota keluarga dekat inilah yang akan mencari tomasiri atau orang yang malu bila anggota keluarga perempuan hilariang. Dan mereka berkewajiban membela dan mempertahankan siri atau siri, yaitu martabat harga diri keluarga yang luas tersebut. Sementara keluarga sitepa-tepa baru berperan banyak apabila keluarga luas tersebut mengadakan upacara seputar lingkungan hidup seperti perkawinan, kelahiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep sehat dan sakit masyarakat Bugis. Yang pertama yaitu diare. Jika seseorang menderita diare, yang dalam bahasa Bugisnya disebut joli-joli, salah satu obat yang diberikan oleh orang tua adalah coli jampu atau pucuk daun jambu yang dikunyah dan ditelan airnya, kemudian ampasnya dioleskan di perut. Yang kedua yaitu demam. Untuk mengatasi penyakit ini biasanya menggunakan daun cocor bebelyang ditumbuk dan kemudian diaplikasikan di dahi sang penderita. Yang ketiga yaitu kolesterol. Untuk penyakit ini biasanya dilakukan pengobatan herbal dengan menggunakan ramuan daun sirsak yang direbus dengan perbandingan 7 lembar daun sirsak muda direbus dengan 3 gelas air hingga mendidih. Pada umumnya ramuan ini dikonsumsi masyarakat jika merasa kesemutan dan timbul rasa nyeri pada bagian kaki.